Oke teman-teman, kali ini kita akan masih membahas animasi favorit kita dengan judul Solen. Sebelum masuk ke dalam videonya, saya ingin memberitahukan bahwa dikarenakan video ini sangat rawan untuk di take down, oleh karena itu saya memutuskan untuk memprivate semua part-part sebelumnya. Tetapi teman-teman masih bisa untuk melihatnya dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi, ataupun bisa juga dengan cara mengklik saran video yang ada di menit-menit terakhir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah di episode kemarin, kita diperlihatkan Tang San yang menjalani pembangkitan aura Raja Klan Rumput Perak. Kini proses itu telah selesai, dan Tang San yang sekarang fisiknya telah mengalami perubahan total. Bukan hanya perubahan fisik, namun Tang San juga berhasil memperoleh cincin kekuatan level 5-nya dari tubuhnya sendiri, yang mana cincin itu berusia 100.000 tahun. Tetapi, karena tubuh Tang San yang masih belum kuat untuk menahannya, maka cincinnya hanya setara dengan 25.000 tahun dan akan terus berevolusi sesuai dengan kekuatan tubuh Tang San. Lalu ayah Tang San memberinya baju dan melanjutkan perjalanan mereka untuk menuju Slaughter City. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ayah Tang San jatuh dan tak sadarkan diri. Tang San pun bergegas menolongnya karena khawatir kalau itu adalah luka dalam pertarungannya melawan Bibi Dong 2 tahun yang lalu. Tang San juga berniat ingin menyembuhkan lukanya itu. Namun hal itu ditolak oleh ayah Tang San dan menyuruhnya untuk tidak perlu mengkhawatirkannya dan memberitahunya bahwa hal yang terpenting untuk sekarang ini adalah untuk berlatih lebih kuat secepat mungkin, agar ia bisa melindungi orang yang disayanginya dan tidak berakhir sepertinya di masa lalu yang gagal untuk melindungi orang yang dicintainya. Tetapi sebagai anak, Tang San tetap mengkhawatirkan ayahnya yang bisa mati kapanpun dengan luka yang dimilikinya itu. Kemudian ia mengambil pisaunya dan menodongkan ke lehernya sendiri dan menyuruh ayahnya untuk tidak bertarung lagi dengan orang yang setingkat dengannya. Ayah Tang San yang tidak punya pilihan lain menyetujuinya untuk berjanji tidak bertarung lagi, dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Menuju ke Slaughter City tentu bukan perjalanan yang sebentar. Mereka harus melalui berbagai medan, tempat, dan musim yang silih berganti. Dan pada akhirnya mereka sampai di suatu desa yang nampak mengerikan. Di sana terdapat mayat-mayat yang dibiarkan saja bergelantungan. Kemudian ayah Tang San mengajaknya ke sebuah bar yang dimana di sana terlihat semua orang yang sedang meminum sebuah minuman yang aneh. Minuman itu adalah Hell's Dew, yaitu minuman yang dibuat dengan kekuatan roh yang sudah mati, yang kemudian dipadatkan untuk dijadikan minuman. Ayah Tang San kemudian memesan minuman yang sama itu 2 gelas dan menyuruh Tang San untuk meminumnya juga. Namun karena Tang San yang baru pertama kali dan belum terbiasa, tidak sanggup meminumnya dan memuntahkannya ke lantai, yang kemudian hal itu memicu keributan di dalam bar. Tidak hanya itu, semua orang yang ada di sana mulai mengejek Tang San dan berniat untuk menyerangnya. Ayah Tang San kemudian menyuruhnya untuk membunuh mereka semua, karena berbuat baik kepada musuh hanya akan melukai diri sendiri. Tang San pun menyerang mereka semua menggunakan evolusi kekuatan rumput perak yang baru didapatkannya. Di sana terlihat 2 orang penjaga bar yang masih hidup. Tetapi ayah Tang San menyuruhnya untuk membunuh mereka semua karena dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan juga mereka semua bertahan di Slaughter City hanya dengan cara membunuh. Tetapi ketika Tang San akan menyerang mereka, muncullah sebuah lubang yang ternyata itu adalah portal untuk menuju ke Slaughter City. Tanpa berpikir panjang, Tang San langsung masuk ke dalam portal itu. Di sana ia bertemu Bibi Dong yang sedang menyambut kedatangannya.
Mengetahui hal itu, tanpa berpikir panjang Tangsan langsung menyerangnya, tetapi kemudian sosok Bibidong itu pun menghilang, yang ternyata itu hanyalah ilusi yang ada di Slaughter City. Bukan hanya Bibidong, tetapi Tangsan juga melihat ilusi dari orang-orang yang dikenalinya. Setelah menggunakan mata demonnya, ia berhasil menghilangkan semua ilusi itu dan sampailah ia di depan gerbang Slaughter City. Ketika Tangsan berniat memasuki kota itu, tiba-tiba muncullah seseorang yang merupakan penjaga dari gerbang Slaughter City. Ia memberitahukan kepada Tangsan jika ingin memasuki gerbang maka ia harus mengalahkannya terlebih dahulu. Tanpa rasa takut sedikit pun, tentu saja Tangsan menyetujui permintaannya itu. Namun ketika ia akan menggunakan kekuatan rohnya, ia baru menyadari bahwa di Slaughter City, penggunaan roh tidak diizinkan dan siapapun yang ada di kota itu tidak bisa menggunakan kekuatan rohnya. Kemudian ia mengeluarkan martial spirit palu yang telah dilatihnya untuk melawan penjaga itu. Setelah berhasil mengalahkan sang penjaga, ia akhirnya mendapatkan izin untuk memasuki kota Slaughter City. Di sini Tangsan mulai mengerti mengapa pada saat latihan di air terjun, ayah Tangsan mengunci kekuatan rohnya dan lebih mengutamakan untuk melatih martial spirit palu yang dimilikinya. Karena di Slaughter City itu merupakan kekuatan yang sangat bisa diandalkan untuk bisa bertahan di sana. Dan kemudian Tangsan mulai memasuki kota itu. Di sana ia dijemput oleh seorang wanita yang diutus oleh Spirit King, yaitu raja yang mengendalikan semua yang ada di Slaughter City. Wanita ini bertugas untuk menjaga Tangsan selama 12 jam dan menjawab semua pertanyaannya mengenai hal-hal yang ada di Slaughter City. Setelah 12 jam itu berakhir, maka ia akan resmi menjadi anggota dari Slaughter City dan harus bertahan tanpa perlindungan. Kemudian Tangsan bertanya mengenai asal terbentuknya Slaughter City, yang kemudian dijelaskan bahwa ribuan tahun yang lalu, ada seorang dahulu master yang berhasil menembus level di atas 100. Dan kemudian ia tinggal di sini dan mendirikan kota ini. Di tengah pembicaraannya, tiba-tiba ada seseorang yang terlihat berlarian berusaha untuk kabur dari kota itu. Namun tentu saja ia tidak bisa keluar dari sana hidup-hidup. Karena pintu gerbang di sana terdapat 20 master yang diberikan izin oleh Slaughter King untuk menggunakan kekuatan rohnya sebagai penjaga sekaligus penegak hukum di Slaughter City. Jadi untuk mereka yang sudah memasuki kota itu tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Dan hanya ada satu cara untuk mereka bisa keluar dari sana, yaitu dengan cara mengikuti Hell Slaughter Arena dan menjadi juara dalam turnamen tersebut. Bukan hanya itu, bagi mereka yang berhasil keluar dari sana akan mendapatkan gelar Dewa Kematian. Namun tentu saja itu bukan merupakan turnamen yang mudah untuk dimenangkan, dikarenakan dalam ribuan tahun hanya ada 8 orang yang berhasil mendapatkan gelar Dewa Kematian tersebut. Tanpa keraguan, Tangsan kemudian memintanya untuk diantar menuju ke Hell Slaughter Arena. Dalam perjalanan, di sana terlihat jelas bahwa saling membunuh satu sama lain merupakan hal yang wajar dan diperbolehkan di Slaughter City. Sesaat kemudian, perhatian Tangsan teralihkan kepada sekelompok penjahat dan mulai untuk mengejarnya. Yang kemudian itu membawanya bertemu dengan Hulina yang sudah berada di kota itu selama 1 tahun. Tangsan juga merasakan bahwa aura Hulina yang dulu sudah menghilang dan kini ia dipenuhi dengan aura membunuh yang sangat mengerikan. Tangsan yang telah berubah fisiknya membuat Hulina tidak menyadari tentang identitas dirinya yang merupakan Tangsan dan berpikir bahwa ia hanyalah pendatang baru seperti pada umumnya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya menuju ke pusat Slaughter City dan sampailah mereka di Hell Slaughter Arena. Di dalam arena pertarungan ini, siapapun yang menang bisa menyerap kekuatan roh dari orang yang dikalahkannya dan juga ia akan mendapatkan izin tinggal di Slaughter City selama 1 tahun. Tangsan pun langsung mendaftarkan dirinya untuk mengikuti arena tersebut. Saat pertandingan dimulai, Slaughter King terkejut dengan Tangsan yang menggunakan Skyhammer-nya, dikarenakan ia adalah orang ketiga dari klan Skyhammer yang mengikuti turnamen di Slaughter City selama ribuan tahun. Hulina yang juga menyaksikan pertandingan mulai merasa bahwa orang itu sangat familiar dengan Tangsan. Tidak butuh waktu lama, Tangsan pun berhasil memenangkan pertandingan pertamanya dengan sangat mudahnya, walaupun ia harus melawan 9 orang sekaligus. Di luar arena, Tangsan menyuruh wanita yang mengawalnya untuk pergi meninggalkannya dan memutuskan untuk berkelana sendirian.
karena ia merasa bahwa sudah cukup familiar dengan hal-hal yang ada di kota itu. Hari demi hari Tang San lalui dengan mengikuti pertandingan sebanyak mungkin, dan kini ia mencapai sebanyak 17 kali kemenangan berturut-turut. Tidak hanya puas di situ, Tang San terus mengikuti pertandingan dan juga menyempurnakan senjata rahasianya untuk mencapai kemenangan, sampai di mana ia berhasil memenangkan 67 pertandingan dalam arena itu. Di sini Hulina merasa khawatir dengan pendatang baru itu yang mulai tidak bisa diprediksi dan juga cukup berbahaya. Di suatu tempat, tangan kanan dari Slaughter King melaporkan tentang kemunculan Asura, yaitu julukan Tang San di Slaughter City, yang berhasil memenangkan 90 pertandingan hanya dalam 1 tahun lebih. Ia juga mengusulkan untuk mengatur pertandingan Tang San dengan Hulina, karena dikhawatirkan jika ada yang berhasil mendapatkan gelar Dewa Kematian di antara mereka, itu akan menimbulkan kerusakan yang parah di Slaughter City. Mendengar ide itu, Slaughter King menjadi memarahinya karena tentu saja itu akan melanggar aturan dari Hell Slaughter Arena, di mana tidak akan ada pertandingan yang mempertemukan dua peserta yang berhasil menang dalam 50 pertandingan lebih secara berturut-turut. Ditambah lagi, Slaughter King juga mengetahui informasi mengenai Tang San, yang merupakan anak dari salah satu orang dengan gelar Dewa Kematian, yaitu adalah Tang Hao. Dan juga Hulina yang merupakan murid dari orang dengan gelar kematian juga, yaitu Bibi Dong. Oleh karena itu, Slaughter King tidak ingin menyinggung kedua orang dengan gelar kematian tersebut. Lalu kita beralih ke Hulina yang berhasil memenangkan pertandingannya yang ke-99. Tinggal satu kemenangan lagi untuk bisa menuju ke babak selanjutnya, yaitu menuju ke arena Hell Road. Tidak mau kalah, kini Tang San juga memenangkan pertandingannya yang ke-99, bahkan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Untuk mempersiapkan pertandingannya yang ke-100, kini Tang San sedang berlatih untuk bisa mengendalikan aura membunuh yang dimilikinya. Karena semakin kuat aura yang didapatkannya, maka akan semakin sulit juga untuk bisa mengendalikannya. Dan kemudian latihannya pun terhenti karena seseorang yang datang ingin menemuinya. Yang tidak lain orang itu adalah Hulina, yang akan menghadapi pertandingannya yang ke-100 juga. Maksud kedatangan Hulina adalah untuk mengajaknya bekerja sama saat sudah lolos ke babak terakhir dan memasuki arena Hell Road, yaitu sebuah jalan neraka yang dipenuhi aura kematian dari para petarung yang kalah dari turnamen-turnamen sebelumnya. BTW sampai saat ini Hulina masih belum menyadari bahwa orang yang diajaknya bekerja sama tidak lain adalah Tang San. Lalu Tang San menanyainya bagaimana ia bisa mempercayainya, sedangkan dia sendiri berasal dari klan Spirit Hall yang sudah lama bermusuhan dengan klannya. Kemudian Hulina meyakinkannya dengan menceritakan asal-usulnya dan menceritakan rahasia dari Hell Road yang diperoleh dari gurunya, yaitu Ratu Pontiff, yaitu salah satu orang yang pernah melewati tempat mengerikan itu. Karena dengan bekerja sama itu akan memperbesar peluangnya untuk bisa melewati dan keluar dari Hell Road, maka terpaksa Tang San menerima tawaran itu. Namun sebelum bekerja sama, Hulina ingin melihat wajahnya dan mengetahui namanya sebenarnya. Meskipun wajah Tang San yang sudah berubah dan tidak dikenali oleh Hulina, namun tidak mungkin baginya untuk memberitahunya bahwa namanya adalah Tang San, yang kemudian membuatnya berbohong bahwa namanya adalah Tang Yin. Keesokan harinya, pertandingan Tang San yang ke-100 pun akan dimulai. Di sini Tang San akan melawan 9 orang dengan level 80 dan juga memiliki gelar Doulo. Mereka semua bersatu hanya untuk bisa mengalahkan Tang San. Tetapi jika mereka semua kalah, maka semua kekuatan roh mereka akan diserap oleh Tang San. Dan pertandingan pun dimulai.
果然不简单。得手了！强大的杀气护体，大气无法凝聚。 Menggunakan senjata rahasia sekte Tang yang dikendalikan aura membunuhnya, Tang San berhasil menumbangkan ke-9 lawannya itu satu persatu. 九出，快躲！别！杀气控制不可大也。能够打倒修罗王的只有我。你说早就想好了对策，原来就是拿我们当吊位。流星连吹，魂力凝聚而成的流星锤。 Kini Tang San dan Hulina telah berhasil memenangkan ke-100 pertandingan dan layak untuk memasuki ke dalam Hell Road untuk mendapatkan gelar Dewa Kematian setelah berhasil melaluinya. Lalu muncullah Slaughter King untuk mengucapkan selamat kepada Tang San dan Hulina yang telah berhasil memenangkan turnamen. Namun di sini anehnya ia memberikan gelar Dewa Kematian dan akses keluar masuk kepada Tang San dan Hulina tanpa harus melewati Hell Road. Hulina dan Tang San tentu saja merasa aneh dengan keputusan yang diambil oleh Slaughter King, dan menduga kalau Slaughter King tidak ingin mereka berdua mendapatkan gelar Dewa Kematian yang sesungguhnya. Tang San dan Hulina yang tidak terima meminta Slaughter King untuk membiarkan mereka berdua untuk masuk ke dalam Hell Road dan melaluinya. Karena itu memang sudah peraturan dari turnamen yang ada di Hell Slaughter Arena, dan juga memintanya untuk menjalankan turnamen ini sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Karena tidak bisa melanggar aturan yang sudah ada, Slaughter King memutuskan untuk membuka portal masuk ke dalam Hell Road dan membiarkan mereka berdua untuk melalui tempat mengerikan itu untuk bisa mendapatkan gelar Dewa Kematian yang sesungguhnya. Bagaimanakah Tang San menyerah? Setelah berhasil memasuki Hell Road, terlihat Tang San dan Hulina yang terbangun dari pingsannya. Di sini terlihat Hulina yang mulai kesulitan untuk mengendalikan efek aura membunuhnya setelah memasuki Hell Road. Setelah melihat kondisi di sekitar tempat mengerikan itu, mereka mulai mengerti kalau Hell Road adalah tempat yang dipenuhi oleh roh-roh dari petarung yang gagal dan mati dalam arena. Dan juga selain itu, semua kekuatan roh yang diserap ke dalam Hell Road itu dijadikan sebagai sumber tenaga utama bagi Slaughter City. Dengan kata lain, kalau sampai tempat ini hancur atau mengalami kerusakan, maka itu akan sangat berdampak bagi Slaughter City. Mereka pun mulai untuk menyusuri tempat itu dan menggunakan tali yang dikaitkan ke badan untuk meminimalisir resiko jatuh mereka. Dipimpin oleh Tang San, mereka mulai menuju ke ujung jalur yang dilaluinya. Di sana mereka menemukan banyak sekali tengkorak dan beberapa tulisan yang ditulis menggunakan darah. Tang San berpendapat bahwa
kemungkinan mereka mati ialah saling membunuh karena tidak ada kepercayaan satu sama lain. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datanglah kelelawar dalam jumlah banyak yang akan menyerang mereka. Di saat yang genting itu, tiba-tiba Hulina kembali kehilangan kontrol atas dirinya karena efek aura membunuhnya yang masih belum bisa dikendalikan. Tetapi hal itu berhasil diatasi oleh Tangsan menggunakan kekuatan rumput peraknya yang telah berevolusi pada saat proses pembangkitan di episode sebelumnya. Bukan hanya bisa menyembuhkan, tetapi kekuatan itu juga bisa untuk memperlambat gerakan lawan. Beralih ke Slaughter King yang sedang mengawasi pergerakan dari Tangsan dan Hulina, dan juga menyiapkan rencana untuk membuat mereka gagal melalui tempat Hellroot. Kembali ke Tangsan dan Hulina yang sedang menghadapi kelelawar yang menghalangi jalan mereka. Belum selesai dengan kelelawar itu, tiba-tiba muncullah seekor monster kelelawar dengan ukuran yang sangat besar dan berkepala 3. Tidak punya pilihan lain, mereka harus mengalahkannya untuk bisa melanjutkan perjalanan. 妖冶， 路就没了，赶紧往前！呀！天锤！呀！谢谢。 Seakan tidak bisa terkalahkan, monster kelelawar itu bisa terus beregenerasi setelah dibunuh oleh Tangsan. Tidak menyerah begitu saja, Tangsan dan Hulina terus menyerangnya sambil mencari titik kelemahannya. Setelah menyerangnya beberapa kali, kini Tangsan berhasil menemukan kelemahannya. Dan akhirnya monster itu dapat dikalahkan dengan cara menghancurkan ketiga kepalanya sekaligus. 盘古，我知道了。紫极神光。果然是有同时击倒3个妖王，打断他的再生能力，而这也正是他的要害所在。 Kemudian mereka memutuskan beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga mereka. Dikarenakan dalam Hellroot ini ada 3 level dan setiap level akan semakin sulit untuk dilewati. Belum sempat memulihkan tenaga, mereka mulai menyadari bahwa ada monster lain yang muncul dan mengincar mereka. Tangsan pun segera bergegas mengajak Hulina untuk pergi melanjutkan perjalanan. Tetapi sayangnya kondisi Hulina yang sudah dehidrasi dan kehabisan tenaga membuat Tangsan harus kembali memimpin perjalanan dan melindungi Hulina yang ada di belakangnya. Musuh mereka kali ini adalah ular raksasa yang jauh lebih sulit untuk dihadapi dibandingkan dengan level sebelumnya. Di sini Hulina mencoba untuk menyerangnya secara langsung, tetapi kulitnya yang keras membuat hal itu tidak berhasil. 魂骨技能，妖冶，没法穿透。不行，他身上那层硫火宛如护。 Di sisi lain, Tangsan menyerang ular itu menggunakan teknik 80 ayunan palunya yang dipelajarinya pada saat berlatih dengan ayahnya. 我来拖住他，你伺机攻击。44、40、42、43、5。
在失去防御，一起破坏掉。 Kemudian sejenak kita beralih ke istana Wuhun, di mana di sana ada Bibi Dong yang mendapat laporan bahwa kedua muridnya, yaitu Si Ye dan Yan, sudah kembali dari Dead Canyon semenjak latihannya 2 tahun yang lalu. Dan kini mereka sudah mencapai level 60. Bibi Dong kemudian menyuruh 2 masternya itu untuk pergi ke Slaughter City untuk menjemput Hulina. Kembali lagi ke Hill Road, di mana di sana ada Tang San dan Hulina yang masih berjuang mati-matian untuk melawan ular raksasa itu. Titik fokus mereka kali ini adalah untuk menyerang 9 titik yang ada pada punggung ular tersebut, yang mana mereka yakini bahwa itu merupakan titik kelemahannya. Saat titik yang mereka serang itu hanya tersisa 3 lagi, tiba-tiba ular itu mengeluarkan sebuah bola yang merupakan sebuah pemadatan dari roh untuk menciptakan sebuah ledakan yang akan membunuh mereka semua, termasuk ular itu sendiri. Setelah berhasil mengalahkannya, Tang San mendapatkan sebuah bola Neiden yang bisa digunakan untuk mengendalikan dan menyembuhkan semua jenis bisa ular. Karena jalur yang mereka pijaki akan segera runtuh, Tang San bergegas membawa Hulina untuk pergi dari sana. Namun, secara tiba-tiba Hulina mulai dikuasai oleh aura membunuhnya, yang kemudian hal itu malah membuatnya menjadi menyerang Tang San yang padahal ingin menyelamatkannya. Di sini Tang San mulai sadar bahwa yang tersulit di Hell Road bukanlah monster-monster yang ada di dalamnya, tetapi bagaimana ia bisa mengatasi jiwa iblis yang ada di dalamnya yang membuatnya saling membunuh satu sama lain. Kini demi menyelamatkannya, ia terpaksa harus membuat Hulina pingsan agar bisa membawanya pergi dari tempat itu. Kemudian setelah berada di tempat yang aman, Tang San memperhatikan permukaan bawah yang ternyata itu adalah Helldew, yaitu minuman yang membuat semua orang memiliki hasrat yang kuat untuk pergi ke tempat Hell Road, yang pada kenyataannya mereka hanya akan mati di tempat itu dan rohnya akan diserap. Melihat ada sebuah cahaya yang kemungkinan itu adalah jalan keluar, Tang San segera membawa Hulina menuju ke cahaya itu. Namun ternyata tidak ada jalan untuk menuju ke sana, dikarenakan jalur yang menuju ke sana sudah hancur dan terputus. Kemudian Tang San menggunakan kekuatan tulang rohnya untuk melihat apa yang ada di luar lubang itu. Yang ternyata benar seperti yang diduga oleh Tang San, itu merupakan satu-satunya jalan untuk bisa keluar. Kemudian ia mulai menganalisis cara untuk bisa keluar dari sana, yang dimana lubang itu berada 200 meter lebih darinya. Sedangkan kekuatan rumput perak yang dimilikinya hanya bisa mencapai 120 meter, sehingga ia kesulitan untuk menemukan cara bisa keluar dari sana. Namun di saat sulit seperti itu, tiba-tiba monster kelelawar yang telah dikalahkannya muncul kembali dari dalam Hell Road. Hal itu menyebabkannya benar-benar berada dalam kondisi yang sangat sulit. Dengan kemampuan analisisnya, Tang San kemudian mengkombinasikan tulang roh laba-laba dan senjata rahasia yang dimilikinya untuk bisa keluar dari sana. Meskipun itu tidak mudah, dikarenakan Hulina yang menambah berat badannya untuk melompat menuju lubang keluar.
神光。杀戮之度。 Setelah berhasil keluar dari Hell Road, secara otomatis Tang San menjalani tahap pemadatan aura membunuh untuk bisa mendapatkan gelar Dewa Kematian. Kini Tang San telah sepenuhnya bisa menggunakan aura membunuhnya yang dimilikinya. Kemudian terlihat ia yang terbangun dari pingsannya dengan luka bakar yang ada di sekujur tubuhnya. Kemudian datanglah Hulina yang sedang membawa buah untuk diberikan kepada Tang San, dan juga mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Dirasa sudah tidak ada urusan lagi dengannya, Tang San pun beranjak pergi untuk meninggalkannya. Tak lama setelah itu ia bertemu dengan ayahnya yang sedang menunggu kedatangannya. Di tempat Hulina, terlihat ia yang mulai memiliki perasaan terhadap Tang Yin. Tanpa ia ketahui bahwa sosok Tang Yin yang ia sukai tidak lain adalah Tang San, yaitu orang yang mengalahkannya dalam turnamen sekaligus rival terberatnya. Kemudian tidak lama setelah itu, muncullah dua master yang diutus Bibi Dong untuk menjemputnya. Kemudian kita beralih kepada Tang San dan ayahnya yang sedang berada di suatu kota dan sedang menuju ke Moon Pavilion untuk menemui seseorang. Di perjalanan, Tang San menanyakan tentang janji ayahnya untuk menceritakan semua masa lalunya kepadanya. Namun hal itu ditolak oleh ayahnya dikarenakan Tang San yang masih belum memenuhi standar yang diberikan kepadanya. Kemudian sampailah mereka di Moon Pavilion, yaitu tempat untuk memberikan pendidikan etikat, musik, dan ilmu lainnya kepada para bangsawan. Mereka sempat dilarang masuk ke dalam tempat itu, dikarenakan pakaian mereka yang lusut membuat penjaga ragu untuk mengizinkan mereka masuk ke dalam Moon Pavilion. Tang San yang masih belum bisa mengendalikan emosi yang dimilikinya, mulai terpancing dengan sikap mereka terhadapnya, yang kemudian hal itu membuat aura membunuhnya keluar dan tak terkendali, dan pertarungannya dengan kepala penjaga di sana pun tidak dapat dihindari. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba mendengarkan suara alunan musik yang dipadukan dengan domain yang dimilikinya, sehingga itu bisa meredakan efek dari aura membunuh yang dimiliki oleh Tang San. Tak lama setelah itu muncullah seorang wanita, yang ternyata wanita ini adalah Master Yu, yaitu seorang guru dari Moon Pavilion tersebut. Setelah mengetahui bahwa yang datang adalah Tang Hao, dia langsung memeluknya dengan penuh rasa haru. Seakan kedatangannya memang sudah ditunggu sejak lama. Yang ternyata dia adalah bibi dari Tang San, dan juga tidak lain adalah adik dari Tang Hao. Mereka semua kemudian masuk ke dalam istana untuk bicara lebih lanjut. Di sana Tang Hao dan adiknya Yu Hui sedikit berbincang mengenai masa lalunya. Kemudian ayah Tang San memintanya untuk memberi Tang San pendidikan selama 1 tahun di Moon Pavilion. Lalu ia memberi tahu kepada Tang San bahwa hal yang menakutkan bukanlah musuh yang sangat kuat, tetapi adalah hati yang sudah rusak. Lalu ayah Tang San pun pergi meninggalkannya untuk belajar di sana.
Kemudian Master Yu memberitahu Tangsan mengenai apa yang akan ia pelajari di Moon Pavilion, yaitu untuk mempelajari etikat bangsawan, musik, dan ilmu-ilmu lainnya. Tangsan tentu saja mulai bingung mengapa ayahnya menyuruhnya untuk belajar hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pertarungan. Yang kemudian hal itu dijelaskan oleh bibinya, yaitu Master Yu, bahwa menjadi kuat saja itu tidaklah cukup. Diperlukan juga ilmu, etika, dan cara bersosialisasi untuk bisa melindungi diri tanpa mengandalkan kekuatan. Malam harinya, Tangsan sedikit ragu dengan dirinya yang sudah terlalu lama hanya belajar cara bertarung, apakah bisa mempelajari etikat seorang bangsawan. Kemudian Master Yu datang menghampirinya dan meyakinkan kepada Tangsan bahwa ia pasti bisa melakukannya. Karena bisa mendapatkan domain Dewa Kematian dalam usia muda saja, itu sudah merupakan prestasi yang sangat luar biasa. Tetapi jika tidak bisa menguasainya, itu semua akan menjadi sia-sia. Kemudian Master Yu menunjukkan domain yang dimilikinya, yaitu domain lingkaran bangsawan yang telah berhasil ia kontrol sepenuhnya, menggunakan kekuatan roh level 9 yang dimilikinya. BTW, untuk yang tidak tahu apa itu domain adalah suatu kekuatan yang bisa mengendalikan lawannya yang berada dalam jangkauan lingkaran yang berpusat kepada penggunanya, seperti yang dilakukan Tangsan saat melawan kelelawar yang ada di dalam Hellroad. Kembali ke cerita, di sini Tangsan mulai mengerti jika dengan belajar etika dan musik, itu akan membantunya untuk bisa mengendalikan emosi dan aura membunuh yang dimilikinya. Kemudian Master Yu menyuruhnya untuk istirahat lebih cepat, karena belajar dengan bangsawan besok pagi pasti akan sangat merepotkan. Keesokan harinya, terlihat semua pelajar bangsawan yang sudah siap memulai pelajaran musik. Kemudian Master Yu datang bersama dengan Tangsan dan mulai memperkenalkannya kepada semua murid-murid lainnya. Kemudian pelajaran pun dimulai dengan Master Yu yang mencontohkan irama musik, yang kemudian diikuti oleh semua murid-murid lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, Tangsan yang tidak pernah main musik sangat kesulitan untuk memainkannya, yang kemudian hal itu membuatnya ditertawakan semua murid-murid lainnya. Tangsan yang marah mulai tidak terkendali dan mengeluarkan aura membunuhnya. Malam harinya, ia mulai banyak belajar karena tidak ingin kalah dari yang lainnya. Begitupun hari-hari berikutnya, ia semakin semangat dan bekerja keras untuk mengejar ketertinggalannya.